Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mengawali kajian subuh kita saat ini berlangsung, saya mengajak kepada kita semua untuk menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk orang tua kita masing-masing. Orang tua dalam hal ini termasuk mertua kita. Kita sama-sama niatkan bacaan Al-Fatihah kita untuk orang tua dan mertua. Ila hasihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah satu amalan yang tidak terputus adalah doa dari anak-anaknya. Maka beruntungnya mertua subuh hari ini mendapatkan doa kembali dari anak-anaknya. Dan doa terbaik itu adalah termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin serta seluruh pengurus, demikian pula yang saya hormati pengurus unit pengumpul zakat Masjid Al-Muttaqin serta seluruh jemaah, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim di belakang. Sudah siap mie sarapannya, Bu? Zakat, infak, sedekah. Setelah Rasulullah meninggal, urusan salat sahabat tidak ada yang diragukan. Apalagi haji dan umrah. Tapi ternyata yang menjadi persoalan setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah, sudah banyak sahabat-sahabat yang mulai mengingkari tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak. Banyak. Makanya di dalam sejarah Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq itu sudah menemukan sahabat-sahabat rajin sekali berjamaah. Sahabat-sahabat luar biasa hafalannya, tapi mulai mengingkari perintah Allah untuk mengeluarkan zakat. Makanya ketika Umar bin Khattab melihat fenomena umat, ketika Umar bin Khattab, satu riwayat ini sahih, mengetahui beberapa jemaah yang rajin salat berjamaah tapi tidak mau mengeluarkan zakat, maka ia sampaikan kepada sahabat, antarkan pedangku di depan rumahnya. Sampaikan kenapa perintah Allah mengeluarkan zakat engkau tidak tunaikan. Maka sahabat bergetar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa kami lupa perintah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah memang perintah Allah tidak tanggung-tanggung, Pak Ibu? Diingatkan kita berulang-ulang kali, dan caranya Allah mengulang-ulangi perintah zakat itu selalu digandengkan antara ayat yang berbunyi wa aqimus shalah wa atu zakah. Betul tidak, Pak? Coba maki, siapa yang mau bantah itu? Kita bukakan Al-Quran. Kenapa Allah selalu gandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakah? Kenapa Allah selalu gandengkan, Pak? Tapi ternyata faktanya, mohon maaf karena ini sudah menjadi fenomena, wa aqimus shalah, alhamdulillah.
wa atuz zakah. Tanda tanya bagi diri kita semua. Ayo kita jawab itu peringatan Allah. Ada lagi anak-anak bertanya berapa kali diulangi, tidak cukup dengan 10 kali. Ada lagi yang bertanya berapa kali, tidak cukup dengan 20 kali. Saking dahsyatnya peringatan Allah mengenai kewajiban wa aqimus shalah wa atu zakah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, hei zakatmu ingat. Dalam sejarah diabadikan dalam Al-Quran, Pak Ibu. Dulu di zaman Nabi Musa, ada manusia yang sangat terkenal sampai kiamat tidak akan pernah dilupa, bahkan menjadi contoh, tapi contohnya tanda kutip. Siapakah dia? Qarun. Qarun ini, Pak Ibu, adalah orang yang ahli ibadah. Kami cari referensinya. Ya Allah ya Rabbi, ternyata Qarun ini kalau dikatakan dengan istilah kita di zaman sekarang, Andre Gurutta dia, ternyata hebat sekali itu Qarun. Cerdas, ahli agama, dan termasuk ahli sedekah. Luar biasa. Begitu Qarun bersedekah, selalu orang berkata, ya Allah, seandainya ada orang kaya di dunia ini, khususnya di kampung kami, ya Allah, maka orang yang paling berkah dan paling pantas Engkau berikan harta yang banyak adalah Qarun, ya Allah. Dia ahli ibadah, orang sangat cerdas, paham agama, dan ahli sedekah, ya Allah. Makanya dalam literatur yang kita baca itu, dari kata-kata para jemaah di sekelilingnya itulah sehingga Qarun berkata, ya Allah, dengarkanlah semua ucapan-ucapan sahabat-sahabatku, ya Allah. Maka akhirnya Qarun menemui Nabi Musa. Nabi Musa dengan Qarun dalam silsilah kekeluargaan ternyata saudara sepupu. Berkatalah Qarun, wahai sepupuku Nabi Musa, bolehkah saya minta tolong kepadamu, doakan kepada Allah supaya saya juga menjadi kaya raya. Saat itu Nabi Musa berkata, Qarun, hati-hati ki, saudara. Kenapa Nabi Musa? Qarun, hati-hati dengan harta. Umumnya orang akan lupa diri setelah diberikan banyak harta, Qarun. Dia bilang, Qarun, insya Allah tidak. Tidak, Nabi Musa ini saja miskin, tapi selalu kau bersedekah. Dia bilang, lihat nanti Qarun. Begitu memang orang Qarun, kalau belum kaya. Biasa memang begitu, tapi kalau kaya nak lupa itu. Mudah-mudahan jemaah di luar juga mendengarkan ini nasihat Allah melalui Qarun. Waktunya belum ada pekerjaannya orang Qarun, ya Allah, rajinnya itu Qarun memohon kepada Allah. Waktunya dulu misalnya kita bahasakan dalam bahasa sekarang, waktunya kuliah Qarun. Ataukah secara umum waktunya dulu belum apa-apa, tidak ada pekerjaannya, Allah. Tapi kelak dia akan lupa Qarun. Dia bilang, Qarun, anda begitu gak saya? Dia bilang, nanti pada dia ki Qarun. Qarun pun memohon kepada Nabimu, wa iza mazzal insana durrun da'ana li janbihi au qa'idan au qa'iman. Falamma kasyafna anhu durra marra ka'allam yad'una ila durri masfa kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Surah Yunus. Allah menegur kita dengan peristiwa Qarun ini di saat engkau tidak punya apa-apa. Hei manusia yang tidak punya apa-apa, lahir tidak bawa apa-apa, meninggal juga hanya dibungkus dengan kain kapan. Bukankah engkau datang kepadaku meminta durrun da'ana li janbihi? Engkau angkat tanganmu lalu memohon kepadaku, ya Rabb.
Belum ada pekerjaanku ya Rabb. Ya Rabb, bateku melamar pekerjaan ya Rabb, tidak ada yang terima kayak ya Rabb. Mohon maaf, semua yang ada mungkin selalu kita berdoa Pak Di, termasuk ibu Di. Berdoa kita dulu Bu, waktu tak masih gadis Bu, supaya dapat suami Bu. Berdoa kita tidak Bu? Nasam. Pasti berdoa ki. Banyak juga jemaah di mana-mana ceramah Ustaz Ansar. Ustaz, apa doanya supaya diberikan jodoh Ustaz? Boleh Bunda, saya bacakan satu kali, nanti sampaikan anak tak. Tapi bapak jangan baca, siapa tahu menikah lagi. Tak apa-apa, nyelentik sedikit. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Catat ibu, anak tak suruh baca. Jangan lagi bapak nak baca Bunda di. Surah Al-Anbiya ayat 89. Bapak-bapak juga baca untuk anaknya. Ya. Tapi tidak disarankan membaca kalau yang sudah menikah. Saya baca karena supaya ibu-ibu bisa amalkan untuk anaknya. Kembali, kita berdoa. Allah gambarkan dalam ayat itu di saat kita berdiri, di saat kita duduk, bahkan begitu bangun kita berdoa. Mohon maaf Pak Ibu, saya tadi juga berdoa. Bangun jam 3.20. Doa pertama yang saya baca, anakku juga doakan Pak. Doa itu tidak pernah kulupakan. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah saya ya Allah, anak-anakku menjadi anak yang saleh dan salihah semua ya Allah. Karena apa gunanya banyak harta atap Pak? Mohon maaf, apa gunanya rumah tak 5, berlantai 5 semua, mobil tak Alphard semua di depan rumah tak, tapi anak tak tidak ada yang saleh dan salihah. Tidak ada itu bahagia. Hakikat yang kita dapatkan hanya penglihatannya je orang kita bahagia, hati tak tidak bahagia. Karena hakikat bahagia itu adalah iman dan anak yang soleh dan kita berdoa, tetapi Allah tegur kita, falamma kasyafna anhu durra marra. Tapi di saat doa-doamu sudah kukabulkan, engkau sudah kaya raya, usahamu sukses, pekerjaanmu lebih baik dibandingkan yang kemarin. Ya Allah ya Rabbi, kenapa engkau lupa kepada aku? Dan makna ayat ini, orang yang lupa kepada Allah adalah mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka mereka yang lupa dengan Allah ditantang oleh Allah dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ayo sama-sama Bapak Ibu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sama-sama suara, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Begitu kami masuk di gerbang pintu utama Baruga 1, saya sampaikan sama teman jalanku, ya Allah ya Rabbi, engkau sudah berikan kami rumah besar, mobil berjejer-jejer di depan rumah, tapi alangkah kami tidak tahu dirinya ya Allah, seandainya kami lupa datang di hadapanmu di subuh hari ini ya Allah. Demi Allah, teman jalanku dengar itu. Ini biasa kita lupa Pak. Allah kasih nikmat, ya Allah, rumah tak bagus, mobil tak berjejer, motor tak berjejer, tabungan tak aman. Tapi kenapa kita lupa dengan Allah? Nauzubillah min salih. Nauzubillah min salih. Akhirnya setelah didoakan oleh Nabi Musa, Fir'aun, Nabi Musa lalu kemudian Karun menjadi pelan berubah menjadi kaya raya. Kita singkat riwayatnya karena hikmah yang kita mau ambil. Setelah Karun kaya raya,
Ibadahnya rajin, rajin. Tidak terputus ibadahnya, rajin. Tapi yang terputus adalah dia ingkari harta titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskanlah dalam riwayat yang lainnya ketika Nabi Musa berkata, Karun, masih mengingat janjimu Karun, bahwa kalau kau kaya engkau semakin rajin untuk bersedekah Karun. Nabi bilang Karun, pore-pore no Nabi Musa, pore-pore. Nah ini hartaku ini Nabi Musa, karena pintar kah? Nabi Musa, ceh. Ini lebak ini ku bilang. Banyak ini nak kena Pak, banyak nak kena. Dan bukan hanya di zaman Karun, di sekeliling tak banyak nak kena ini. Tak kelupaan Karun di. Keluarkan Karun. Dia bilang Karun, nah saya kerja siang malam Nabi Musa sehingga kukumpul ini harta, apa hubungannya dengan Allah Musa? Dia bilang Nabi Musa, ya ini aku bilang Karun. Dan peristiwa Karun supaya dilengkapi pembahasan dan peristiwanya juga terjadi seorang sahabat yang ahli ibadah, rajin salat bersama Nabi, namanya siapa Ibu? Sa'labah. Persis kurang lebih sama. Ya Allah, Sa'labah. Kalau Sa'labah kita angkat juga sedikit riwayatnya di zaman Nabi. Begitu Nabi selesai Assalamualaikum, Sa'labah langsung lari. Tinggalkan jemaah. Suatu waktu Nabi berkata, Sa'labah, kenapa engkau buru-buru sekali tinggalkan tempat salatmu Sa'labah? Bukankah di tempat salatmu itu Sa'labah penuh berkah jika engkau berdoa? Bukankah tempat dudukmu engkau sujud itu akan mendoakanmu? Itu hadis-hadis sahih semua, bahwa tempat sujud pun akan berdoa, ya Allah rahmati ini orang ya Allah. Makna rahmati ini orang ya Allah, semakin sukses tidak lupa denganmu, semakin kaya tidak lupa denganmu, dan makna tidak lupa denganmu ya Allah, semakin kaya semakin rajin apa Bu? Itu tidak mau disambut di belakang. Jangki lupa ya. Maka di saat itulah Sa'labah berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, sebenarnya lama ini mau cari kesempatan untuk berkata kepadamu ya Rasulullah, semoga bisa dikabulkan kodam permintaanku ya Rasulullah. Saya ini pulang cepat ya Rasulullah, karena pakaian yang ku pakai motongin pakai istriku salat. Jadi kapan terlambat kak pulang ya Rasulullah, istriku terlambat salat. Maka saya ambil keputusan dan kesimpulan sementara, tapi bukan kesimpulan berlaku umum. Ternyata itu orang yang cepat kodong tinggalkan masjid, mungkin karena motongin pakai sarungnya istrinya. Kesimpulan sementara gitu. Jangki bilang-bilang, oh sarungmu paling satu je. Kesimpulan sementara. Didoakanlah oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sempat berkata, ingat kisah Karun, wahai Sa'labah? Ingat. Tidak begitu jakit kita Sa'labah? Insya Allah tidak Nabi. Ternyata setelah didoakan, nauzubillah min salik, persis sama, Sa'labah juga mengikuti jejaknya Karun. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Ternyata memang ujian harta itu berat Pak. Makanya Nabi memang sudah ingatkan kepada kita, la tazulu qadamayal abda, tidak akan bergerak nanti kedua kaki kita dengan nikmat yang Allah sudah berikan, hatta yus'alu, sampai ditanyakan. Pertanyaan yang paling berat kita jawab adalah tentang harta. Min aina, dari mana, ila aina, lalu kemana. Ibu-ibu bagus menjawab. Itu mas tak bunda, dari mana datangnya bunda? Iya, dari toko. Dari mana? Jawab, min aina, dari mana? Saudaraku yang sudah diberikan nikmat harta. Mohon maaf, keluar suara? Keluar suara? Tidak apa-apa.
Ya. Saudaraku yang sudah diberikan nikmat harta, setiap bulan terima gaji, setiap bulan alhamdulillah rezeki melimpah. Dari mana itu? Silahkan jawab dari mana. Kalau Anda menjawab karena saya pintar, apa bedamu dengan Karun? Saya akan jawab dan bantah kalau ada berkata karena pintar. Masih banyak di orang lebih pintar dulu waktu tak sekolah dibandingkan kita, tapi tidak seperti rezeki kita. Betul tidak Pak? Jangan kita lupa. Nah kalau Allah yang mau pilih kita jadi orang kaya, kun payakun, gampang. Kalau Allah mau pilih kita mengangkat derajat tak menjadi dosen dan sebagainya, gampang, kun payakun. Tapi kenapa kita lupa bahwa ini semua hanyalah titipan Allah? Min aina, dari mana? Sebelum kita menyesal, sebelum tertunduk di depan Allah di padang mahsyar, sebelum mendapatkan ujian tidak senangnya hidup, maka Allah meminta harta itu sebagian. Huz min amwalihim shadaqatan. Wahai Muhammad, ambillah sebagian dari hartanya hambaku, untuk dengan harta itu tutakhiruhum, menjadi pembersih darinya. Inilah yang dikaji dengan istilah zakat. Keluarkan zakat tak? Ambillah Muhammad, perintah yang secara luas kepada UPZ nanti, wahai UPZ ambil zakatnya jemaah Masjid Al-Muttaqin. Ambillah. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Yang tidak mau, yang penting kewajiban tak sudah mengingatkan. Karena penyesalan terbesar nanti Bapak Ibu akan hadapi, termasuk saya akan hadapi, ketika zakratul maut. Semua orang yang akan dicabut nyawanya minta satu permohonan kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku ya Allah. Tunda kematianku ya Allah. Tunda ya Allah. Kenapa ditunda? 5 mobil sudah kau beli. Kenapa ditunda? 10 rumah berlantai 3 yang sudah kau jadikan investasi. Kenapa ditunda? Kenapa ditunda? Bukankah engkau sudah punya tabungan bermiliar-miliar? Kenapa ditunda? Ternyata dia minta ditunda. Apa yang dia minta? Fa'azzadaka. Ya Allah, baru kak sadar, mau ku sedekahkan itu harta yang sudah engkau titipkan untukku. Dia bilang malaikat, jangan bawa itu hartamu masuk di kuburanmu. Bawa itu harta tak ke kuburan tak yang tidak mengeluarkan sedekahnya. Kumpullah hartamu sebanyak-banyaknya, kata Allah, kalau engkau menganggap itu adalah milikmu. Tabunglah sebanyak-banyak uangmu kalau engkau menganggap bahwa itu adalah punyamu. Tapi hatimu tidak akan pernah berkata bohong. Matamu tidak pernah menipumu. Sekian banyak orang kaya meninggal tidak bawa apa-apa. Yang saya sampaikan betul tidak Ibu? Bu, jawab dulu Bu. Cincin gelang kalung tak Bu kalau mati ki dipakai atau tidak Bu? Jawab dulu Bu, dipakai atau tidak cincin gelang kalunta? Dipakai tidak Ji Budi? Semangat kita jawab yang kedua Bunda. Setelah dikubur kita dan masih sehat suami kita, kira-kira siapa yang pakaikan cincin gelang kalunta? Iya, siapa? Itu semangat menjawab. Bunda, jujur ki jawab dari kata hati tak Bunda? Siapa yang pakai? Itu yang benar. Masya Allah Bunda.
Nah tahu gitu jawabannya bunda. Saya bunda demi Allah, kubisikkan tadi umminya, ummi bangun ki salat tahajud, mama pergi saya. Apa yang kau bawa nanti ummi? Engkau sendiri dalam kuburanmu, saya tidak akan mungkin temani. Saya sampaikan begitu bunda. Kita pak berani tongi kasih begitu cerita. Ay, kalau kuliah ini bapak-bapak pak ketua takut semua sama istrinya. Saya juga sebenarnya begitu tonjak pak, tidak ada jinnya. Termasuk pak ketua DKM. Berani tidak ada. Dikembalikan lagi, penyesalan terbesar kita ketika menghadapi zakratul maut, harta itu sendiri pak. Itu ji. Sedikit lagi karena waktu suruk hampir masuk, belum bagi ada sesi tanya jawab. Tidak terasa waktu pak di, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah setelah UPC terbentuk, bersyukurlah pak. Kenapa saya katakan dan kami sampaikan bersyukur ke Pak? Itu pintu Bapak untuk membersihkan terus harta. Kenapa mengatakan bahwa bersyukur Pak? Karena UPZ ini akan membagi harta kepada 8 golongan yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalau Bapak yang bagi, mohon maaf, mungkin tidak tersentuh dengan semuanya. Siapa yang berhak menerima nanti zakat setelah dimasukkan di UPZ Masjid Al-Muttaqin Pak? 1. Allah sampaikan dalam Al-Quran dan tidak bisa kita bantah. Kalau ada yang mengatakan mau membantah, maka berhenti maghrib salat duhur sebentar Pak. Karena itu ada dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu, karena zakat itu akan dibagikan kepada 8 golongan. Siapakah itu? Lil fukara, orang fakir. Kalau di Basnas Marus sekarang Pak, setiap bulan semua orang fakir di Marus, semua desa 103 tiap bulan mendapatkan dari Basnas lil fukara, orang fakir. Itu yang pertama. Siapa yang orang fakir? Yang tidak bisa makan kalau bukan Basnas yang kasih. Itu ada datanya di Basnas Pak. Tiap bulan kami bahagiakan. Semua desa dapat tanpa terkecuali. Yang kedua, miskin. Yang miskin ini agak lebih bagus dibandingkan fakir. Betul ada jika kasihan gajinya 1 juta, tapi 4 anaknya, apalagi 2 kuliah. Itu sudah masuk tidak secara kebutuhannya sudah kurang. Masuk kategori miskin. Betul kodong masih hidup di bapak ibunya Ustaz, tapi pagade-gade je kodong. Anaknya 4 sekolah sudah tidak bisa. Dalam kacamata kita sudah masuk miskin. Itu berhak itu semua. Kemudian siapa lagi? Mu'allaf. Saya ambil poin-poinnya. Siapa itu mu'allaf? Mohon maaf, mu'allaf itu adalah mereka yang masuk Islam, dan umumnya mu'allaf Pak, kalau dia meninggalkan agamanya, kalau dia berada dalam keluarga yang keras, umumnya terbuang kasihan. Itu Basnas juga berikan Pak sekarang. Pak, boleh tidak saya sampaikan tentang orang miskin di Maros? Tiada hari Maros membantu mereka Pak. Model bantuan kami Pak, dimanapun di Maros ini, kalau orang fakir miskin yang meninggal tidak ada keluarganya yang memberikan santunan untuk kuburannya, untuk kain kafannya ataukah pemakamannya, Basnas yang ambil alih semua Pak. Saya sampaikan secara terbuka Pak, dimanapun sepanjang di wilayah Maros, kalau ada fakir miskin yang sakit, BPJS-nya tidak aktif, silahkan masukkan di rumah sakit, karena kami sudah membuat MOU dengan rumah sakit, dan kepala puskesmas juga sudah tahu bahwa kalau fakir miskin sakit, maka yang biayai semua adalah Basnas Pak. Itu sudah tertulis. Pokoknya kalau ada bapak yang sakit, masuk. Tapi KTP tak kas masuk di situ, jangan ke pekerjaan tak PNS, jangan ke pengusaha. Tapi lihat maki Pak.
Bahkan untuk memberikan kebahagiaan fakir ini Pak, utamanya anak-anak yatim piatu, kami dalam waktu dekat, kami ancang-ancang akhir bulan ini, tetapi masih menunggu logistik, mulai dari baju, celana, rok, sepatu, dan uang kita sudah siapkan uangnya, tinggal menunggu logistik pakaiannya, untuk membahagiakan anak yatim piatu supaya bisa tomi sekolah baik-baik kodong, karena ada mi tasnya, ada mi sepatunya, ada mi bajunya, ada mi celana dan roknya. Dari mana itu semua? Dari mereka yang tidak mengingkari nikmat Allah, walaupun 100.000 dikasihkan setiap bulan. Jangan lupa Pak, bagaimana kalau anak itu kodong yatim piatu? Syukur-syukur kita ini Pak, mau beli apa anak tak bisa semua. Tapi anak yatim piatu bagaimana Pak? Coba pakai perasaannya itu anak-anak yatim piatu Pak. Mohon maaf, kita mobil tak ada semua Pak. Beli ke uang 100.000 Pak, insya Allah ringan di SPBU. Seandainya itu 100.000 sisihkan, masukkan nanti setiap bulan di UPC. Itulah yang bisa membantu anak yatim piatu kodon sekolah baik-baik, supaya berkadal leta. Mu'allaf, siapa lagi? Sudah 3. Yang keempat adalah rikab, tapi alhamdulillah sudah tidak ada. Rikab ini hamba sahaya. Gharimin, orang yang terlilit hutang. Nah, ini juga banyak ini bertanya, apakah saya Ustaz karena sudah kak cicil mobil, tidak cukup cicilan mobilku, bisa tahu dia kasih nanti UPC Al-Muttaqin? Salah alamat kigaran. Ini maksudnya garimin, bisa masuk kategori termasuk itu. Orang yang sakit, ini yang kami lakukan. Orang sakit tidak mampu bayar BPJS-nya, maka begitu kami bantu, bantuan kami penyalurannya dimasukkan dalam asnaf garimin. Orang yang terlilit utang karena tidak mampu membayar kodong. Memang 20.000 Pak, bagi kita, mohon maaf, ya Allah, bukan kata takabur ya Allah, bagi kita tidak seberapa. Tapi bagi mereka kodong 20.000 itu, ya Allah ya Rabbi, berat itu Pak. Makanya selalu saya katakan kepada puskesmas, rumah sakit, mereka kodong mereka sudah susah di rumahnya makan, kodong tidak ada makanan, jangan bikin susah di rumah sakit, kodong jangan bikin susah mereka. Kami Basnas yang akan bayarkan semua. Informasi muzaki kami di Basnas Maros sudah ada yang tembus sampai 150 juta satu orang Pak. Sudah banyak yang tembus 100 juta satu orang Pak. Bukan lagi itu kantor, tapi per orang. Kenapa? Karena mereka sudah melihat, ya Allah, pintu-pintu menolong sesama manusia ternyata ada semua pada Basnas. Dan jangan ragukan Basnas Pak, karena Basnas adalah lembaga pemerintah yang memang tugasnya mengurusi zakat, infak, sedekah, dan auditnya 3 kali Pak. Audit independen, kemudian audit syariah dari Kanwil Sulsel, kemudian audit Kementerian Agama. Kapan salah penggunaan dananya, maka polisi jaksa sudah siap menjemput. Jadi jangan ragukan Pak. Auditnya berlapis untuk memastikan uang 100.000 ini, uang 50.000 ini, uang 10.000 ini, uang 5.000 ini tersalurkan dengan baik. Ibu, mau kita sekolah nanti saya kata sedekah tak? Satu dia jawab siapa lagi yang dapat Ibnu Sabil, mereka yang kekurangan dalam bekal perjalanan. Ini juga banyak yang kami hadapi, bukan setiap hari tapi selalu juga ada. Kemudian siapa lagi yang dapat? Yang ketujuh adalah fisabilillah. Tabi menyampaikan di Basnas Maros fisabilillah, pemandi jenazah itu kami sudah berikan. Siap-siap seluruh desa akan kami undang kembali untuk memberikan pemandi jenazah. Imam-imam sudah kita berikan, tetapi untuk imamnya setiap bulan bertahap supaya semua kena giliran. Fisabilillah itu banyak Pak, termasuk mahasiswa. Bulan depan, mohon maaf Bunda, kalau ada tetangga tak yang mau penyelesaian bulan depan, informasi resmi dari Basnas, semua mahasiswa yang ber-KTP Maros sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan dapat semua bulan depan pengumumannya dari Basnas, tidak ada terkecuali.
Kami siapkan kurang lebih 1,5 miliar Pak dana untuk itu semua, termasuk beasiswa SD dan SMP se-Kabupaten Maros, semua dapat dari Basnas beasiswa tanpa terkecuali. Dari mana itu Ustaz? Dari sedekahnya jemaah tak 5.000, 2.000, 5 rupiah dan seterusnya. Dan yang terakhir, golongan terakhir adalah amil, petugas, itu juga bisa mendapatkan golongan. Jadi kalau terkumpul zakat fitrah, setelah dibagi-bagi, pengurus juga berhak dapat 1/8 dari zakat fitrah yang terkumpul. Alhamdulillah. Waktu yang membatasi, materinya tidak selesai, kode supaya dipanggil lagi nanti. Akhirnya kita akan buka sesi pertanyaan karena waktu kita terbatas. Satu kalimat yang selalu saya katakan kepada diriku Pak, silahkan juga dibawa pulang. Ternyata yang membuat kita susah nanti ini adalah harta yang kita kumpulkan. Itu yang bikin susah kita nanti. Ibu jangan bangga banyak emas tak Bu, karena emas tak nanti yang bikin susah kita. Mohon maaf bapak-bapak yang banyak tabungannya, jangan bangga dengan tabunganmu, karena tabungan itu yang akan bikin susah kita nanti. Kenapa nak bikin susah kita? Karena pertanyaannya Allah dua, min aina ila aina, lalu di mana engkau salurkan. Syukur-syukur kalau ada jatah 100.000 setiap bulan, maka uang 100.000 itu berkata, ya Allah ada je 100.000 ya Allah setiap bulan. Ada di Allah. Ustaz, saya masukkan uangku di masjid. Saya jelaskan 1-2 menit terkait dengan zakat infak sedekah. Zakat itu wajib 2,5% dari total yang kita dapatkan. Jadi supaya lebih gampang, kalau ada wanta 1 juta 25.000 zakatnya. Jadi kalau ada wanta 2 juta 50.000, 3 juta 75.000, 4 juta 100.000. Gampang menghitungnya Pak Ibu, yang susah mengeluarkannya. Iya, gampang itu menghitungnya, yang susah mengeluarkan. Makanya di Basnas itu semua gajinya pegawai, stafnya semua Basnas wajib dipotong langsung. Kalau masuk diterima dulu, susah. Wajib. Dan utamanya guru-guru di Maros, alhamdulillah pegawai di Maros, guru-guru utamanya 90% sudah berzakat. Selebihnya berinfak. Infak itu tidak ada takaran, berapa-berapa. Masjid itu bukan zakat tapi infak. Jadi perumpamaannya, biar setiap malam kita salat tahajud tapi tidak di salat subuh, maka kira-kira apa Pak yang didapat? Jadi zakat tunaikan, infak kerjakan. Karena infak itu bonusnya Tommy. Zakat itu sudah menjadi ketentuan dan kewajiban. Tidak bisa apa-apa itu kalau zakat. Memang wajib. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itu umum. Sekalipun kita doakan orang lain, itu sudah masuk dalam sedekah. Bahkan tersenyum pun Ibu, ketika ada orang lewat depan rumah tak tersenyum, itu juga bernilai sedekah. Makanya perhatikan kami sebentar Bu, depan rumah tak tersenyum terus. Bagaimana kalau sudah ada lewat Ustaz, duduk dulu di rumah tak lagi, kalau ada orang lewat keluar sedekah itu Bu. Ya, mungkin ini pengantar, siapa tahu ada yang bertanya. Suruh jam berapa menit lagi suruh? Ya, masih ada waktu 5 menit kita diskusi. Ayo, karena aku perhatikan juga bau-baunya juga sudah kubau di luar sudah siap. Alhamdulillah. Ya, kasih dulu Pak, kita tahu di belakang ibu-ibu.